Halo para penggemar matematika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat akar dari persamaan kuadrat. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, bentuknya A kuadrat plus B plus C, di mana A tidak sama dengan 0, maka berlaku bahwa alfa plus beta itu harus sama dengan min B per A, dan alfa kali beta itu harus sama dengan C per A. Sekali lagi, alfa beta itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, E kuadrat plus 3E plus 2 sama dengan 0, maka hitunglah A kuadrat plus B kuadrat berapa. Nah, ini contoh soal yang pertama ya, menghitung sifat akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini gampang banget. Kita tahu bahwa persamaan kuadrat E kuadrat plus 3E plus 2 sama dengan 0, ini berarti A-nya, koefisien E kuadrat, itu 1 ya. Koefisien X namanya B itu 3. Nah, sedangkan yang konstanta aja ini namanya C, ya C-nya sama dengan 2 kan. Nah, kalau begitu alfa plus beta itu sama dengan min B per A, karena alfa beta itu akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, min B per A berarti B dibagi A, B dibagi A 3 dibagi 1, tapi ini minus, berarti hasilnya adalah minus 3. Kalau alfa kali beta itu C per A, C-nya 2, A-nya 1, berarti C per A sama dengan 2, begitu ya. Nah, sekarang kalau menghitung alfa kuadrat plus beta kuadrat, ini caranya kita harus ingat rumus ini ya. Alfa plus beta dalam kurung kuadrat itu sama dengan alfa kuadrat plus 2 alfa beta plus beta kuadrat. Jadi kalau begitu, alfa kuadrat plus beta kuadrat itu sama aja dengan alfa plus beta dalam kurung kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Ya, karena ini lebihnya kan, jadi harus dikurangi 2 alfa beta. Karena yang diinginkan cuma alfa kuadrat plus beta kuadrat gitu kan. Jadi kalau begitu alfa plus beta di sini adalah min 3, sedangkan alfa betanya itu 2. Jadi kita masukkan ini min 3 kuadrat 9, 2 kali 2 4, berarti hasilnya adalah 5. Nah, soalnya sama, tetapi yang dihitung adalah ini. Nah, saya menggunakan alfa beta 2, alfa plus beta min 3, karena persamaan kuadratnya sama. Berarti alfa betanya 2, alfa plus beta min 3 seperti nomor 1. Nah, ini saya gunakan nanti untuk nomor-nomor berikutnya ya. Nomor 2 ini yang ditanyakan alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3. Nah, kita ingat alfa plus beta pangkat 3 itu seperti ini bentuknya ya kalau diuraikan. Nah, ini dari mana? Kita bisa melacak dari segitiga Pascal. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Kalau yang atas ini untuk A plus beta pangkat 0. Ini pangkat 1, yang ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Jadi kalau pangkat 1 ya ini 1, pangkat 2, 2, ini pangkat 3, 3, pangkat 4, 4 gitu ya. Nah, karena ini pangkat 3 berarti koefisiennya menggunakan yang ini ya. 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, sedangkan alfanya ini pangkat 3 tertingginya di suku pertama, semakin ke belakang semakin menurun pangkatnya. Jadi alfa pangkat 3, alfa pangkat 2, alfa pangkat 1, alfa pangkat 0, 1. Kalau betanya semakin ke kanan semakin naik pangkatnya. Jadi ini beta pangkat 0, 1, beta pangkat 1, beta pangkat 2, beta pangkat 3. Gitu ya. Sekali lagi koefisiennya pakai 1, 3, 3, 1. Ini adalah baris yang ke berapa ini? 1, 2, 3 ya. Karena pangkatnya pangkat 3. Oke, nah sekarang kalau alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3, itu berarti kalau yang diminta cuma ini sama itu, berarti kelebihannya ini kan. Nah, jadi harus dikurangi dengan kelebihannya ini. Jadi alfa plus beta pangkat 3, ini harus dikurangi 3 alfa kuadrat beta, dikurangi 3 alfa beta kuadrat, supaya apa? Dapat alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3. Nah, alfa plus beta pangkat 3, sedangkan yang ini bisa kita uraikan, bisa kita keluarkan min 3 alfa beta ini. Ya, bisa kita keluarkan. Min 3 alfa beta dikalikan dalam kurung alfa plus beta. Kalau Anda kalikan akan kembali ke bentuk semula ya. Nah, alfa plus beta itu min 3 pangkat 3. Min 3 alfa kali beta 2, alfa plus beta min 3. Jadi kalau begitu ini min 27, ini 9 kali 2, 18. Berarti hasilnya adalah min 9. Oke, terus kemudian yang ketiga, kalau alfa pangkat 4 ditambah dengan beta pangkat 4 gimana? Pangkatnya 4, tenang aja.
Nah, alfa plus beta pangkat 4 itu adalah seperti ini kalau diuraikan. Nah, ini pakai segitiga Pascal. Ini baris yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat ya. Jadi koefisiennya 1, 4, 6, 4, 1. Seperti itu. Seperti biasa, alfanya pangkat 4 dulu. Semakin ke kanan maka pangkatnya akan semakin menurun. Sedangkan betanya semakin bertambah. Oke, jadi kalau begitu, alfa plus beta pangkat 4 itu sama aja dengan alfa plus beta pangkat 4 dikurangi ini. Yang tidak perlu dikurangi nih. Karena mintanya alfa pangkat 4 sama beta pangkat 4. Berarti kan harus dikurangi ini. Dikurangi minus alfa pangkat 3 beta, dikurangi 6 alfa kuadrat beta kuadrat, ya, dikurangi 4 alfa beta pangkat 3. Nah, jadi kalau begitu ini bisa saya keluarkan alfa betanya, sehingga ini yang dalam kurung alfa kuadrat plus beta kuadrat, kan gitu. Nah, sedangkan yang ini tetap ya, atau bisa ditulis 6 dalam kurung alfa beta kuadrat. Nah, sekarang ini saya uraikan lagi alfa kuadrat plus beta kuadrat dengan menggunakan soal nomor 1. Ini sama aja dengan alfa plus beta di kuadrat dikurangi 2 alfa beta, begitu. Nah, alfa plus beta itu min 3 pangkat 4. 4 alfa beta itu 2. Alfa plus beta itu min 3. Nah, alfa beta itu 2. Jadi, alfa kali beta itu 2 tadi. Jadi, kita sederhanakan. Ini kan pangkat 4 ya, 81. 4 kali 2, ini 9 dikurangi 4, 5. Yang dalam kurung 5 ini ya. Min 6 kali 4, 24. Tadi 81 ini ya, 81. Ini 10 kali 4, 40. Dikurangi 24. Berarti 81 kurangi 64. Berapa hasilnya? Berarti 17. It's very simple. Nah, nomor 4. Kalau seperalfa ditambah seperbeta itu berapa? Nah, ini gampang aja. Nah, ini sama aja dengan menyamakan menyebut, dikalikan aja alfa kali beta, alfa plus beta yang atas. Jadi kalau gitu langsung kalau ini ya. Jadi langsung kita taruh alfa plus beta itu min 3, sedangkan alfa beta itu 2. Jadi hasilnya min 3 per 2. Simple. Kemudian yang kelima ada alfa min beta kuadrat berapa? Nah, ini berarti kan alfa kuadrat plus beta kuadrat min 2 alfa beta. Nah, ini kita uraikan. Seperti nomor 1 tadi diuraikan menjadi alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta dikurangi 2 alfa beta. Jadi kalau gitu ini min 4 alfa beta. Nah, alfa plus beta itu min 3 di kuadrat, alfa beta itu 2. Jadi kalau gitu ini 9 dikurangi 8. Berarti hasilnya adalah 1. Nomor 6. Beta plus alfa plus beta berapa? Nah, beta kuadrat, ini kalau disederhanakan ya, beta kuadrat plus alfa kuadrat, alfa kali beta, disamakan penyebutnya. Nah, sedangkan yang atas ini kita uraikan lagi, beta plus alfa kuadrat min 2 alfa beta, seperti nomor 1 tadi, yang bawah tetap ya alfa kali beta. Nah, beta plus alfa itu adalah min 3. Ya, alfa plus beta dengan beta plus alfa sama aja ya, min 3 kuadrat alfa beta 2. Jadi kalau begitu ini 9 dikurangi 4 dibagi 2, berarti 5 per 2. Nomor 7, alfa min 2 kuadrat plus beta min 2 kuadrat. Ya, ini kita uraikan jadi alfa kuadrat min 4 alfa plus 4. Yang ini beta kuadrat min 4 beta, ya kan? Ditambah dengan 4, ditambah 4 ya, min 2 kuadrat 4. Oke, jadi kalau begitu ini alfa kuadrat plus beta kuadrat dikurangi, ini ada min 4 alfa plus beta, ya kan? Terus kemudian 4 tambah 4 itu 8. Nah, ini kita uraikan seperti nomor 1 tadi, alfa plus beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta, ini tetap. Alfa plus beta itu min 3, sedangkan alfa beta 2, alfa plus beta min 3, lalu kita hitung, min 3 kuadrat itu 9, min 2 kali 2 min 4, nah min 4 kali min 3 plus 12 ditambah 8. Nah, kalau kita lihat ini 20 ya, 20 ini 5, berarti hasilnya 25. It's very simple. Nomor 8, alfa plus beta min 1 ditambah beta per alfa min 1. Ya, kita kalikan silang aja penyebutnya nanti beta min 1, alfa min 1 gitu ya. Kalau kalikan silang, alfa kali alfa min 1 ya alfa kuadrat min alfa. Kalau beta kali beta min 1 ya beta kuadrat min beta, begitu ya. Nah, jadi kalau gitu alfa kuadrat plus beta kuadrat taruh depan, min alfa min beta taruh belakang, atau ditulis min dalam kurung alfa plus beta. Sedangkan yang bawah kalau saya kalikan beta kali alfa min beta plus 1, begitu. Jadi alfa
kuadrat plus beta kuadrat. Ini kita uraikan seperti nomor 1 lagi. Jadi alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta. Ini tetap. Kemudian yang bawah itu bisa saya tulis minus alfa plus beta ditambah 1. Jadi kalau begitu, ini tinggal masukkan alfa plus betanya min 3 di kuadrat, sedangkan alfa beta 2, alfa plus beta min 3, saya taruh situ. Nah, beta alfa itu 2, ya kan? Nah, sedangkan alfa plus beta min 3. Lalu ini kita kuadrat, 9 min 4 plus 3. Ini plus 3 ya. Oke, kita hitung. Ini 5 tambah 3, 8. Nah, 5 tambah 1, 6. Disederhanakan jadi 4/3. Ya, ternyata sangat mudah ya. Ini sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat.